Kompas ketemu lagi sama Om Anggir. Nah, kalau biasanya Om Anggir jalan-jalan, kali ini Om Anggir duduk-duduk aja. Karena apa? Karena kita tidak punya uang. Nah, hari ini istimewa sekali karena Om Anggir ditemani oleh teman-teman Om Anggir. Selamat sore Mas-mas sekalian. Selamat sore. Jadi mau dianggap teman atau dianggap senior? Musuh. Dianggap musuh. Tapi bukan dalam selimut ya. Lagi. Kita dalam sarung aja. Oke, hari ini Om Anggir sudah ditemani sama senior-senior Om Anggir. Dari pojok sana ada Mas Heru Sri Kumoro. Boleh dibuka sebentar mukanya biar nanti kalau di maskernya bisa ya. Apa rasa tinggal? Kita semua sudah di swab ya. Mas Heru Sri Kumoro ini pewarta foto harian Kompas. Lalu di sebelahnya ada Mas RYO Haryo Damardono. Iya. Sekarang wakil redaktur pelaksana harian Kompas. Banyak liputan di bidang transportasi dan perhubungan Mas ya. Dulu. Lalu di sebelah saya ini, sebelah kanan paling ganteng sendiri. Boleh dibuka dong. Ya, biar namanya masyhur. Nah. Ini ada Mas Roni Arianto Nugroho, pewarta foto harian Kompas. Lalu di sebelah sini juga sudah ada Mas ICH. Buka ya? Buka dong. Mas ICH, nama lengkapnya? Saya Ikhwan Susanto. Ikhwan Susanto. Jadi kalau di Kompas tuh kita manggilnya pakai inisial-inisial. Jadi kadang-kadang nama aslinya mah lupa. Dan yang terakhir itu tidak kalah beken dan tidak kalah keren. Dia hadir dalam sebuah kotak kecil ini. Ini dia, Mas Uki. Halo Mas Uki, apa kabar? Iya, kabar baik. Mas Uki lagi ada di Jogja. Karena ada tugas di Jogja. Nah, Belum dikenal ya Mas Uki siapa? oh iya, Mas Uki siapa? Mas Uki ini yang punya acara ini. Baru tahu saya. Produsernya dia nih. Mas Uki ini adalah kepala des video. Dulu juga jadi pewarta foto harian Kompas. Sahabat Kompas sekalian, saat ini kan sudah mulai musim hujan. Biasanya diikuti oleh bencana hidrometeorologi. Nah, harian Kompas itu punya wartawan-wartawan yang sudah disiapkan untuk liputan-liputan kebencanaan. Bagaimana itu dibentuk, itu tidak lepas dari sebuah peristiwa pilu yang terjadi tahun 2012 saat sebuah pesawat Sukhoi, pesawat yang harusnya itu terbang uji coba bersama dengan sejumlah tamu dalam Joy Flight ya Mas ya, itu ternyata harus kecelakaan di Gunung Salak. Kejadiannya tanggal 9 Mei 2012 dan tanggal 10 Mei 2012 ini adalah tampilan, saya cerita merinding ini, tampilan halaman pertama harian Kompas. Nasib Sukhoi belum diketahui. Kita hari ini akan banyak cerita soal peristiwa ini bersama dengan wartawan-wartawan harian Kompas. Di samping saya sudah ada Mas RYO yang seharusnya ada di dalam pesawat itu. Ya, mungkin bisa diceritakan Mas RYO, bagaimana Mas RYO seharusnya bisa di situ, tapi akhirnya nasib berkata lain. Mas RYO sampai sekarang masih ada di tengah-tengah kami Mas RYO. Saya waktu itu tugas di Kementerian Perhubungan, jadi sebagai orang tuh langsung bergerak ya, Mas Banu kalau nggak salah ya, yang di Metro ya, pokoknya bergerak mengarahkan tim ke Bogor ya, kan informasinya ya kira-kira di Bogor lah. Saya waktu itu dari Kementerian Perhubungan karena saya tugasnya di sana, dan waktu itu di kantor orang jadi bertanya kenapa nggak ada orang Kompas di pesawat itu gitu, karena kan ada ada dua wartawan angkasa, majalah angkasa yang saya kenal tuh, kemudian ada anak TV, ada anak Bloomberg. Terus ada pertanyaan itu kan, jadi orang-orang di kantor tuh nanya, kenapa kita nggak diundang ya? Aneh banget gitu. Jadi sebenarnya Joy Flight ini diikuti oleh wartawan-wartawan, lalu siapa saja? Iya, sama undangan. Jadi maksudnya maskapai biasanya kan yang potensial bayar ya, itu biasa undang-undang itu. Jadi itu Sukhoi itu mengenalkan pesawat itu, siapa tahu ada yang tertarik, yang beli gitu lah kira-kira. Terus ngajak wartawan untuk merasakan bagaimana pesawat itu, gitu. Oke. Mas RYO yang harusnya liputannya di perhubungan, itu seharusnya ikut dalam undangan itu.
Jadi kalau undangannya nyampe udah pasti ikut. Waktu itu undangannya nggak tahu nggak nyampe, cuman waktu itu ya karena kejadian udah lama ya, waktu itu kita nanya dulu ada undangannya nggak sih? Ada, cuman kok nggak nyampe gitu. Jadi Ya ini namanya blessing in disguise ya. Gimana Mas Uki? dua kali. Oke. Ya, ini yang kedua. Ini yang kedua. Oh, oke. Jadi Joy Flight-nya ada 2 kali. Ada dua trip. Yang pertama biasanya tamu-tamu VIP. Nah, selebihnya ini mungkin ada beberapa tamu dari sampai Sulawesi Jawa tinggal tamu di peringkat pertama termasuk Maggie di peringkat kedua. Oh, oke. Kecelakaan yang kedua. Kedua. Tapi info soal Joy Flight yang pertama Mas Rio tahu ya? Nggak tahu. Nah, Nggak itu tahu kan juga. Aneh kan, padahal ya beritanya pasti ngundang ya. Karena kan saya sering banget tuh undang-undang Joy Flight. Bahkan nah setelah itu kebanyakan Joy Flight itu cuma ngeliat pesawat doang di Halim, jadi nggak terbang. Jadi mungkin yang setelah itu waktu itu ada beberapa kayak private jet gitu-gitu, ya cuma parkir aja, nggak terbang lagi untuk sementara waktu ya, mungkin karena Takut terulang lagi. Tapi ya ini namanya blessing in disguise ya. Penyelenggaraan hilang. Penyelenggaraan hilang, Providencia Day. Untung undangannya nggak sampai. Nah tapi itu tadi kan orang kantor bilang kok Kompas gak ada yang berangkat ya? Apa kita dilupakan gitu? Dalam hati saya bilang, udah untung gak Dilupakan. Iya, waktu itu. Untung dilupakan. saat itu. Kalau di meja di Kompas kan ada istilah meja tengah ya dulu ya. Ada orang meja tengah datang. Kok kamu gak diundang sih? Gitu. Maksudnya kalau kita Kok kamu nggak ikut terbang sih gitu ya? kalau kita yang misalnya di wilayah hutan ya, kayak misalnya Pak ICH kan dulu di Humaniora. Kalau misalnya Menteri KFH pergi, dia nggak undang kan aneh gitu ya. Iya. Kok Menteri kok nggak diundang gitu? Ya, itu juga ada meja tengah datang tuh waktu itu. Kok kamu nggak diundang sih gitu? Maksudnya kenapa sampai Kompas dilupakan gitu ya? Tapi saat tadi itu saya dalam hati bilang, lah untung nggak sampai undangan. Kalau nyampe bisa dibalik berita tuh, tulisnya dari atas. Ya kan? Surga Kompas ya. Surga Kompas. Oke. Jadi itu sebelum kejadian ya. Jadi saat kejadian langsung redaksi ini menyusun Ya. rencana untuk peliputan. Bisa siapa yang cerita nih? Siapa yang pertama kali wartawan Kompas yang akhirnya tahu bahwa lokasinya di Gunung Salak, dan siapa yang pertama kali sampai di Gunung Salak waktu itu? Aku sama Uki ya saat itu di kantor itu ya udah dapat informasi ada pesawat jatuh, tapi lokasinya di mana masih belum tahu. Itu siang kan ya? Siang ya? Siang kita berangkat sore. Kita setelah itu dengan persiapan yang minim, pokoknya datang saja laksana ke arah Bogor saat itu. Jadi Bogor pun juga belum tahu di mananya. Terus sempat kita itu di lokasi yang pertama itu di mana ya? Lupa kemana. Udah gelap berarti ya? Lokasi udah malam. Terus dapat tengah malam itu dapat informasi bahwa lokasinya di Gunung Salak. Kemudian kita sempat pindah lokasi untuk mencari titik terdekat ke arah kalau kita mau menjangkau ke tempat reruntuhan itu ya. Kita kemudian menginap semalam di mobil. Sempat menginap di mobil dengan perlengkapan yang minim. Kemudian paginya baru ada informasi kemungkinan jatuh di Gunung Salak, dan ada beberapa teman yang kemudian memutuskan untuk ikut naik meskipun titiknya juga belum jelas gitu ya. Jadi memang awal-awalnya seperti itu. Jadi memang kita berangkat itu belum tahu posisinya di mana. Hanya dapat clue ke Bogor. Di Bogor. Tapi jatuhnya di mana, titiknya di Belum mana? tahu. Nah, ada informasi lain bahwa tempat pendakian yang itu terlalu jauh dari crash site. Berpindahlah ke titik kedua. Nah, ternyata Ron itu ada di posisi yang titik kedua ya, Ron? Sejero kan ya, titik kedua Sejero ya. Sejero. Nah, ternyata juga itu masih terlalu jauh. Pindah lagi ke kandang sapi itu. Jadi kita titik pendakian di kandang sapi. Besok paginya itu. Tapi nyampe ke kandang sapi, gua naik itu baru sekitar jam 2 siang lah. Karena berpindah sambil nunggu informasi jam 2 siang. Nah, Mas Ron bisa cerita mungkin Mas Ron, waktu koordinasi yang di Bandung seperti apa sampai akhirnya ke Bogor, sampai akhirnya Mas Ron yang menemukan titik terdekat pertama ya? Iya, waktu itu sebenarnya saya dari Bandung itu udah selesai kerjaan lah. Saya ingat banget lagi beli martabak gitu. Lagi beli martabak, ditelepon Mas Yanes.
waktu itu pakai kepala biru di Bandung. Oh, Janes, Pak Janes. Kepala birunya. Pak Dedi bukan sih? Pak Tuman tuh Mas Dedi waktu itu. Satu terus. Salah dia. Yang telepon Mas Janes, saya ingat banget Mas Janes tuh karena Mas Janes tuh panik kan suaranya khas banget. Iya, iya. Oh, Bos, di mana bos? Kenapa Bang? Ini kamu berangkat ke Bogor, itu yang Sukhoi jatuh, korbannya banyak. Saya dalam pikiran saya nggak tahu ada pesawat penumpang Sukhoi. Saya waktu itu hanya berpikir Sukhoi itu pesawat tempur. Iya, iya. Iya. Hah? Sukhoi korbannya banyak. Pesawat tempur yang naik berapa orang? Aku bilang itu. Loh, bener nih, ya. Tapi ini Joy Flight, pesawat penumpang baru gitu. Iya. Dan katanya hilang di sekitar Salak. Kamu bisa geser telepon? Ya udah, saya berangkat. Saya waktu itu istri saya lagi di Bandung di kontrakan. Saya nelpon, aku nggak balik, aku langsung berangkat gini. Oh yaudah, saya langsung ke kantor dengan ya baju seadanya. Kantor. Saya waktu itu maghrib itu berangkat dari Bandung lewat Sukabumi karena info waktu itu kan saya bareng sama teman-teman dari Bandung. Ada beberapa teman itu udah ngontak sama SAR dari Bandung, terus ada juga teman yang ikut bantu itu adalah dari Wanadri. Oh, ya, ada pemetaan ya, ada kontak udah dikasih tahu titiknya kita di dekat sebelum Taman Cimalati, tapi belum ada satu lagi yang Uki bilang ada saya lupa namanya pondok apa gitu, pondok hijau atau apa itu. Di situ sampai sana saya sekitar jam 9:30, 10. Ya waktu itu langsung tidur. Pokoknya nggak mungkin udah koordinasi kayak gitu, berkoordinasi sama SAR. Kita nggak mungkin gerak malam ini dan diputuskan besok koordinasi. Waktu itu ada kabar sama Uki merapat juga. Oke, yaudah. Malah akhirnya ketemunya malah di sana. Iya. Nah langsung waktu itu pagi-pagi diputusin. Kum yang berangkat dulu, aku aja dulu ya kan. Aku ingat Kum bilang, aku duluan udah ikut. Waktu itu Kum, saya ingat banget. Routers tuh Mas Pia pertama itu duluan. Saya masih nunggu di mobil. Pas waktu itu langsung dapat kabar lagi masih pindah kemana? Titik sana agak ke sana. Ini kejauhan pindah. Udah mobil tuh keluar. Udah panik semua. Jadi pindah semua antri gitu ya. Kayak kiriman banyak itu langsung bawah yang dari padahal yang dari bawah masih ada yang pengen naik juga. Iya. Langsung forerunner buka jalan untuk masuk itu langsung yang jalur Sukabumi Ciawi itu benar-benar dibuka. Gimana caranya bisa nempel forerunner itu bisa sampai karena SAR pun sebenarnya juga ada kumpul di tempat titik kita itu. Jadi kita semua pindah. Jadi kayak berdua desa semua gitu. Iya, betul. Pindah titik ya. Dan titik kedua. Saat itu berarti sudah ditemukan lokasi pastinya. Iya, ada kabar, ada info titiknya waktu itu di lerengan kalau nggak salah. Kalau nggak salah udah ada foto-foto itu juga yang reruntuhan yang dengan resolusi kecil dari seberang. Tapi dari seberang ya, dari bukit seberangnya gitu. Udah ada beredar foto itu. Jalur saya itu si marinir, saya ngikut marinir. Cuman ya itu udah dengan kondisi cuma celana pendek dan kaos dan seadanya, dan waktu itu rutenya gila. Marinir itu sampai bekalnya itu ditinggal. Karena tuh medannya susah ya? Medannya susah, dan saya nggak mungkin tinggal kamera saya. Dengan tas. Pilih aja kameranya kemarin. mungkin. Jadi rutenya itu ada yang, kalau yang itu ada sampai lempar tas dulu. Saya waktu itu sempet bodo amat. Gimana caranya? Ini rappelling gitu naik ke atas. sebenarnya nggak tinggi, cuman untuk naik itu sempat Terlalu curam ya? terlalu ada kayak patahan kayak gini, seret jalan lagi gitu. Ya itulah akhirnya nggak kekejar marinir. Marinir langsung bobok gitu. Gila, terus terang. Salut. Nah itu Latihannya beda lagi. itu cerita waktu mencari titik ya, jadi butuh waktu sekitar 24 jam sampai akhirnya ketemu titik pastinya pesawat itu ditemukan ya, pesawat itu jatuh. Nah kalau Mas ICH sendiri, Mas ICH bukan di Des Metropolitan, di Des Humaniora, tapi diperbantukan untuk meliput ke sana Mas ya. Nah itu gimana? Kok bisa akhirnya diperbantukan ke sana, lalu itu sudah hari keberapa? Kalau nggak salah itu ketika sudah diketahui bahwa itu memang jatuh, besoknya itu terus
saya saya pas kantor itu dipanggil Mas THY, Mas Triharyono itu kepala desa saya. Wan, ini siap-siap ke Bogor katanya. Oh, Bani Sukoy Mas. Iya. Oke, siap. Nanti koordinasinya sama Mas Banu, dia PIC ya istilahnya gitu ya. Koordinator nanti Mas Banu yang ngatur semuanya. Oke, siap. Udah, saya langsung sempat pulang, terus kemudian packing, berangkat dan kontak-kontakan dengan Cak Ben langsung diarahkan ke Cijeruk waktu itu. Cijeruk itu yang sudah posisi yang terakhir itu ya? Ya itu sebagai posko utama kayak helikopter naik turun itu di situ karena ada lapangan besar di mana itu bisa helikopter bisa parkir di situ bisa sampai 3-4 helikopter di situ. Jadi itu tempat nurunin macam-macam loading alat, loading macam-macam. Ngapain ini di sini ini kan? Udah, tapi kalau mau balik ke Jakarta dari Cijeruk juga kejauhan. Akhirnya saya tanya itu Pak Mas Yanto, kalau kita nginep di sini aja gimana gitu, nggak usah ke hotel atau apa, kejauhan. Soalnya tidur di mobil. Waktu itu jalanan macet banget tuh, kan jalanan agak sempit tuh, karena warga ya di Indonesia kan bencana adalah tempat wisata ya, wisata alternatif lah. Jadi macet banget, jadi untuk keluar masuk itu udah habisin waktu banget, jadi ya udahlah tinggal di sini nggak apa-apa. Jadi kita berdua tidur di mobil, parkir di dekat SD Sindang Jaya itu. Selain tiap pagi sore wawancara siapa kepala Basarnas atau apa yang di situ, ya akhirnya cari-cari feature lah akhirnya. Ya saya cari feature nasib sekolah itu yang karena ada sekolahnya dijadikan tempat itu, jadi anak-anak terpaksa diliburkan karena nggak bisa sama sekali. Beberapa harus dipakai, terus dan anak-anak juga nggak konsen gitu ya. Jadi kan waktu itu helikopternya naik turun tuh. Jadi anak-anak langsung keluar lihat gitu. Dan mending usah sekolah sekalian lah. Jadi ya dapat feature lucu-lucu sih. Dapat guru di sana, dia waktu itu juga SD di situ. Dia cerita waktu saya kecil juga ada banyak heli kayak gini tahun 90-an, nggak tahu ada misi apa di situ gitu. Terus ya sebagian anak langsung keluar aja di tengah pelajaran. Nah, sekarang saya ngalamin sendiri sebagai guru melihat anak-anak saya keluar gitu. Itu ada di sini ya? Ketika helipad jadi wisata bencana ya? Itu jadi ya cari-cari feature-feature kan yang menggambarkan suasana di sana. Selain duka tapi juga ada orang saling bantu-membantu gitu, solidaritas di situ muncul. Nah, total berapa orang sih yang waktu itu diterjunkan ke lapangan dari Kompas itu? Tim pertama itu ada tim pertama, tim kedua kayak beberapa teman juga ada yang datang itu karena suruh bawain pakaian logistik gitu itu ada. Gua itu masih inget waktu itu kebetulan pas jadwal piket kan Desfoto tuh punya piket harian tuh. Nah gua waktu itu kebetulan lagi piket, makanya gua ditugaskan. Jadi gua ke Gunung Salak liputan bencana itu pasti pakai kemeja karena asumsi gue biasanya acara malam itu acara ekonomi, MUU apa gitu pakai kemeja. Jadi ke Gunung Salak tuh 3 hari pakai kemeja, nggak ganti celana dalam. Karena kalau untuk keluar masuk situ udah dipagar, itu kita nggak bisa masuk lagi. Bahkan cari makan pun waktu itu saya itu ya udahlah, kalau bisa makan yang ada di situ aja. Gitu. Itu yang repotnya 3 hari. Nah diceritain Icah itu di sekolah itu kita kalau malam itu pakai tikar, ngamparin di situ, nggak bawa selimut, nggak bawa alas tidur, dan kamar mandinya itu cuma ada satu, jadi kita duluan tuh. Jadi kita kalau mau pup itu udah tahu subuh kita bangun dulu deh duluan, supaya nggak ngantri. Kalau udah siangan, gua ajak banget orang itu udah repot. Baru 3 hari itu setahu gua tuh Mas Joni baru kontak ada yang nyuplai itu logistik sama baju. Pokoknya aku tuh sempat ya di stay di bawah karena titiknya belum jelas saat itu. Terus saya sempat naik bareng beberapa rombongan teman-teman wartawan sama rombongan Satpol PP PP Bogor kalau nggak salah. Tapi memang jalur yang saya lewatin itu memang sebenarnya juga jalur pendakian, cuma bukan jalur pendakian yang umum. Jadi jalurnya memang susah. Ya baru dibuka waktu evakuasi itu? Sebenarnya dipakai jalur warga sebenarnya, tapi memang itu susah. Beberapa teman ya kayak Satpol PP juga ternyata tidak dengan persiapan yang bagus. Pokoknya dia pas ada di situ sama komandannya mungkin ya, kamu udah sana berangkat gitu ya. Dia nggak bawa perlengkapan. Itu bantu nyari atau bantu evakuasi ya? Ya pokoknya suruh naik dulu, nanti nggak tahu nyari. Oh titiknya udah ketahuan. Ya, tapi kita kan banyak waktu itu kan banyak ini ya, banyak kabar ya. Ada wartawan
coba naik kehabisan minuman. Banyak. ada Jadi apa. ini, jadi karena semangat yang mengalahkan persiapan ya. Pokoknya sebenarnya sadar bahwa kalau aku naik dengan kondisi seperti ini tuh mungkin nggak akan nyampe. Dan gitu. gak ada warung di atas kan. Gak ada warung. Dengan persiapan ya ada yang hanya bawa botol minum 1 aqua gitu ya. Ada yang kalau memang siapan ada yang 2 aqua besar itu gitu ya. Ada yang kecil sampai di atas itu kadang juga akhirnya udah saya cukup sampai di sini gitu karena memang nggak bisa. Pun dengan teman-teman kayak ya kemudian ada beberapa polisi kemudian atau BP akhirnya banyak yang memutuskan untuk balik lagi karena memang tidak siap. Selain kondisi dingin ya jaket dan sebagainya kan nggak siap juga. Dingin ya? Dan hujan Sempat hujan. Nah, kalau kita lihat Sabtu 12 Mei itu foto HL Kompas itu bukan dari wartawan Kompas, ini dapat dari dokumentasi relawan 37. Jadi memang tidak ada wartawan kita yang sampai ke titik itu. Aku sampai ke sana itu di hari keberapa? Hari keempat atau mungkin hari kelima nanti. Itu pun gini, jadi proses jalurnya kita naik, kalau jadi naik turun naik bukit lah. Sampai di puncak itu udah kita sampai puncak itu memang jalur pendakian ya, artinya di atas itu memang ada tanah lapang gitu ya. Itu memang untuk ngumpul itu. Jadi untuk ke titiknya itu bukan di puncaknya gunung, tapi harus turun lagi. Turun lagi ke lereng dan pakai tali. Rappling itu disiapin oleh ya tim-tim yang sudah awal bulan. Itu pun turunnya itu juga bisa sejaman lebih. Kamu turun? Sempat turun, cuma nggak sampai ke titik karena emang saat itu udah mau hujan dan kalau hujan udah dicinta nggak persiapan. Saya pun di atas itu juga nggak bawa tenda, akhirnya numpang ke ada pendaki yang pengen itu evakuasi, akhirnya ikut numpang di tendanya saya kebetulan bawa mie, bawa makanan, akhirnya sharing juga sarapan di dalamnya. Nah, kondisinya nggak kita memang nggak siap untuk itulah saat itu untuk kemudian naik, tapi karena masuk sampai sini aku nggak lihat sih naik ke sana kira-kira gitu lah semangatnya itu. Tapi itu gunung sih ya soalnya. Nah, aku pengen tanya ke Mas Haryo soal pesawat itu dan juga lokasi jatuhnya pesawat. Sukhoi itu kecepatannya berapa, terus dia harusnya terbang di ketinggian berapa, sampai akhirnya ada kecelakaan itu tuh seperti apa sih Mas? Jadi kalau seingatku ya, itu kecepatannya sekitar 500 saat. Nah biasanya kalau orang joy flight itu kan ke utara atau ke Selat Sunda gitu, ke laut gitu. Biasanya itu ke arah Bogor, dan berdasarkan hasil KNKT ya, itu kan pasti ada investigasinya ya. Itu ternyata di pesawat itu tidak cukup informasi soal gunung salak segala macam. Jadi dia minta turun dari 10.000 kaki ke 6.000. Nah kita turun, dia dikasih peringatan oleh ETC enggak dari di pesawatnya, itu ada terrain gitu. Nah pilotnya mengabaikan. Nah waktu itu ya kita yang di perhubungan ya gitu kan, kan kalau kita di perhubungan kan perdebatannya ini pesawatnya kenapa sih gitu kan. Cuman pertama lihat profil pilotnya dulu ya, terus si Alexander itu pilotnya orang luar ya, orang Rusia dan udah ikut pelatihan kosmonot gitu. Jadi udah bisa, dia punya kualifikasi untuk menerbangin pesawat ke bulan gitu. Dan masa bisa kecelakaan sih? Nah itu dulu apakah salah pesawatnya gitu kan, dulu perdebatannya selalu gitu. Jadi kesalahannya di mana kok bisa seperti itu. Dan ya di samping pasti ada hal-hal ya, mau juga gunung salak pendaki hilang apalagi pesawat gitu. Kita kan waktu itu kan memang rame ya. Cuma kalau kita di ada mistis-mistis. Iya. Tapi kalau kita di perhubungan dulu bingung ini kenapa nih pesawat. Padahal tuh tadi ya saya kan udah ke Embraer sama ke Bombardier, ini Sukhoi Rusia. Ternyata salah satu pesawat yang paling bagus waktu itu, dan pesawat ini kayaknya nggak ada yang buatan Rusianya gitu. Jadi kayak kokpitnya tuh kayak apa namanya, dia replika dari Airbus 380. Terus kemudian mesinnya buatan Prancis. Mereka nggak kenal TKDN ya? TKDN Rusia nggak kenal ya? Ini hari Sabtu 12 Mei 12 kantong dievakuasi, lalu hari Senin tanggal 14 Mei 22 kantong dievakuasi. Jadi aku pengen dengar cerita dari Mas Ron. Sempat melihat proses evakuasi yang orang harus mengumpulkan, memasukkan ke kantong-kantong itu, atau apa yang Mas Ron lihat waktu mengevakuasi di sana? Waktu itu kan ketika saya naik, saya sebenarnya nggak sampai side. Oke.
Yang sampai Malakum ya? Aku sama Toto. Berarti kamu di Toto Wijaya. di bawah ya? Iya, saya waktu itu kan di jalur kedua. Nah, yang sampai saya rata-rata teman-teman dari yang lokasi ketiga. Oh. Waktu itu saya di sana, saya pun itu juga pulang lagi. Saya waktu itu wartawan foto yang naik itu cuma saya sama antara si Andika Wahyu. Nah, kita berdua dan sama-sama di atas, sama-sama bawa bekal. Waktu itu barengan sama anak-anak ketemu Jakarta Rescue. Ingat banget, kami itu karena hujan, nggak punya alas, untuk sementara tidur di kantong jenazah yang masih baru untuk biar nggak kedinginan. Asal nggak ikut keangkut aja ya. Jadi, kami tidur di situ jadi sleeping bag aja dah. Terus ketika hujan reda, buka lah semua. Nah, nunggu pagi jam udah 5:30 ya, matahari udah kelihatan. Kita mencoba naik. Waktu itu ada sinyal, saya sempat itu dapat sinyal tuh. Kok handphone bunyi? Saya ngecek. Ternyata Luki udah bilang, aku siang ini akan naik lewat yang jalur 3 dan ini kemungkinan akan kelihatan. Teman-teman, waktu itu pokoknya dibilang, Ram, bisa nggak lu balik dulu turun? Waduh, gue udah setengah jalan udah lebih. Yaudah deh, pokoknya turun. Kita aja spare tenaga kalau bisa yuk. Kayak gitu. Di bawah ada siapa aja bang. Ini aku juga udah nanggung. Terus akhirnya waktu itu saya sempat nggak enak. Saya sempat nekat maju dikit. Tapi ternyata bener, itu bener. Wah udah. Memang karena ini ya? Karena medannya gitu ya? Pertama medan, yang kedua kalau saya nih masalah perbekalan sama cuaca. Dingin. Dan Hujan, badan semua basah. Basah semua. Baju basah kering. Sampai kering lagi di situ. Nggak prepare untuk naik gunung. Nggak tahu sendiri. Waktu itu Itu soalnya gunung sih. Kadang kita prepare aja, kadang masih kedinginan. Itu benar-benar nggak prepare. Dasarnya ini mau cari titik persis koordinatnya berapa, lalu cari jalur pendakiannya kemana. Jadi tiap titik itu ada selalu satu tim SAR yang disuruh berangkat. Nah waktu sore itu kita tanya nih, saya sama beberapa fotografer itu nanya, koordinatnya udah ada, terus kita tanya, kira-kira berapa jam sampai ke crash site? Dia tuh bilang 5 jam bisa PP. 5 jam PP. 5 jam PP. Nah, akhirnya semua fotografer ini dengan percaya diri untuk ikut. Nah, tapi waktu itu gua ada sama Ari Basuki sama EB Tempo. Ari Basuki itu Merdeka. Terus akhirnya kita bilang nggak mungkin, lebih baik kita mampir dulu ke warung untuk beli logistik. Nah, kebetulan EB ini kameranya sama, pakai Canon. Nah, terus akhirnya gini, daripada kita harus bawa banyak peralatan, udah bawa satu body dan satu lensa aja. Lensanya kita tuker-tukeran. Jadi waktu itu juga berpikir nggak usah bawa laptop, nggak usah bawa flash, nggak usah bawa laptop mau ditinggal. Jadi tasnya EB itu isinya itu logistik. Tasnya gua itu isinya kamera dia, kamera gua juga. Karena gua pikir udahlah nggak usah eksklusif kan orang situasinya lagi begini. Nah, tengah malam kita kira-kira nyampe jam 5 lah. Kita tanya itu waktu nyampe di ada BTS seluler gitu. Ketemu sama Mas Bea sama KP Kompas.com. Dia minta turun. Dia mau turun karena nggak bawa logistik. Nah, sementara kita memaksakan untuk tetap stay sampai di tujuan terakhir kemalaman. Nah, kebetulan dari sekitar 7 fotografer ini nggak semuanya prepare. Prepare itu termasuk ada yang pakai sendal, ada yang cuma bawa celana pendek, nggak bawa jaket, enggak. Nah, yang lebihnya itu nggak bawa makanan sama sekali, nggak bawa minum sama sekali. Mas Ikhwan tadi soal itu yang dialami sama teman-teman visual yang harus sebisa mungkin sedekat dengan titik kecelakaan. Kalau yang di wartawan tulis mengumpulkan di lokasi bencana seperti apa, Mas? Ya, tantangannya. Ya, betul sekali. Dari sisi medan, dari sisi tantangan nggak sampai mengalami teman-teman ya, apalagi saya juga ada persiapan juga untuk ke sana ya. Menjadi tantangan cuma satu, ditelepon terus sama bos-bos cari update. Ditelepon itu mah bikin Karena apa ya? kita ada sinyal kan di bawah. Itu lebih tekanan tuh menurut saya. Udah ketemu belum? Lagi ngetik ditelepon. Habis ngabisin baterai kan.
riding the wave ini. Ya, belum ada waktu itu. Belum ada. Tapi itu ya tantangan sih mencari ini ya kayak tadi kalau update-update-nya biasanya sore, apalagi waktu itu kan memang prioritas cetak ya, masih cetak Maidit ya waktu itu ya. Dan ya akhirnya tantangannya mencari kreatif, mencari liputan-liputan ini ya, liputan feature-feature ya akhirnya ya di situ. Jadi di atas itu pas saya nyampe di sana nggak tahu hari ketiga dan hari keempat udah kayak pasar memang. Yang sebelumnya sepi, nggak ada apa mungkin sana ya? Ya kalau ada orang pendakian. Jadi Salak itu kan banyak yang ngomong sebagai gunung yang agak mistis memang. Jadi sering dipakai untuk lelaku, untuk apa. Tapi juga termasuk kalau pendaki-pendaki ngomong Salak itu termasuk jalurnya juga termasuk susah. Termasuk agak susah. Grade 4. Berapa dia? MDP-nya berapa? Enggak, ke MDL-nya 3 tapi ya grade-nya karena grade-nya 4, jadi termasuk grade-nya termasuk agak susah. Nah, untuk apa? 2.700. Jadi aku itu naik ke puncaknya itu beda sama jalurnya Ron. Terus ada satu lagi fotografer Toto Wijayanto. Oke pun mungkin jalur yang beda juga. Toto itu juga jalur yang beda. Jadi ketika aku naik lewat sisi barat, barat atau mana lupa lah. Pas turunnya aku nggak lewat jalur aku naik. Karena kalau lewat jalur itu aku mungkin juga nggak ingat. Karena memang harus nebas pohon dan sebagainya itu barang. Pas turunnya emang jalur pendakian jadi lebih enak. Jadi aku sendiri belum pernah naik Gunung Salak, meskipun beberapa gunung di Jawa pernah naik, tapi di Salak saya memang buta bener ya. Jadi saat itu kalau umumnya ya memang nggak ngerti kondisinya kayak apa. Nah, aku pengen nunjukin, jadi selama seminggu itu HL Kompas banyak cerita soal peristiwa Sukhoi itu. Lalu pada hari Minggu 13 Mei, ini foto pekan ini itu isinya galeri foto soal tragedi Sukhoi. Mungkin di sini ada fotonya Mas Ron sama fotonya Mas Gum ya. Mungkin bisa diceritain Mas, ini fotonya tentang apa aja Mas? Yang ini dulu mungkin. Itu khas Indonesia lah. Jadi secara saintifik gitu, artinya usaha secara langsung ya datang ke mencari dan sebagainya. Tapi kemudian pemuka-pemuka adat atau pemuka agama atau tokoh-tokoh masyarakat sana juga menggelar doa untuk membantu proses pencarian berjalan lancar. Meskipun juga ada keyakinan bahwa ya ini kan gunung yang mistis gitu ya, Salak itu ya. Maka ya kalau bisa kita bantu dengan doa biar kemudian jenazah bisa segera ditemukan, supaya bisa segera, mungkin bagian dari kearifan lokal masyarakat itu. Masyarakat di sekitar itu masyarakat di Cijeruk itu. Doa bersama gitu ya. Doa bersama. Ruatan. Terus yang ini Ibu menangis ini lokasinya di ini ya Rumah Sakit Polri ya, Kramat Jati ya. Jadi kita tidak hanya di lokasi sana. Jadi ini kalau kita yang di lokasi di situ itu malah sebenarnya kita nggak bisa tahu identifikasi jenazah, karena ketika evakuasi dari atas pakai helikopter turun ke Cijeruk langsung itu nanti terus di drop dipindah langsung dibawa ke Jakarta. Oh, helikopter itu nyampe atas? Nyampe atas. Jadi helikopter itu dia hovering. Oh, Jadi nggak turun, jadi hovering, pas turun tali, biasanya juga dropping logistik, nanti turun, terus udah ada jenazah bawah, baru ditarik ke atas. Jadi di atas itu helikopter. Nah, kadang ada beberapa jenazah yang tidak bisa langsung dievakuasi karena tidak selamanya cuaca di atas itu memungkinkan helikopter untuk hovering. Jadi kadang-kadang udah dari bawah tuk naik tapi balik lagi gitu, itu sering kita lihat. Karena emang di atas kadang kebuka, kadang gelap, hujan gitu loh. Ada satu, gue sebut nama aja nggak apa-apa ya. Fotografernya Warta Kota, Adik Klana. Dia memang punya celananya, pakai celananya memang celananya udah robek-robek gitu. Memang stylenya begitu. Nah, karena diinfokan ada wartawan yang hilang dan itu dikira kita yang hilang. Jadi waktu turun dan nyampe kan kita naiknya itu dari kandang sapi, ada kandang sapi, dan kita naik dari belakang kandang sapi. Nah begitu turun dari kandang sapi itu PMI dan lain itu udah ngerubunin kita, dikira kita ini orang yang hilang diselamatkan. Nah Adikla ini pakai celana topang tapi langsung pakai tandu, langsung diinfus, terus diwawancara
diwawancara sama wartawan gimana Mas, dan dia tuh berakting, menikmati sekali perannya. Habis diinfus gue tanya, lu emang sakit beneran? Enggak, gue menikmati aja. Mungkin itu stress release-nya mungkin di sini. Iya, benar. Bencana kan. Oke, menarik. Nah, kalau Mas Gung, pelajaran apa yang didapat dari Sukhoi? Kalau aku cenderung pada ini ya, jadi sekarang aku tuh di kantor maupun di rumah itu punya peralatan-peralatan yang kalau nanti dibutuhkan sewaktu-waktu Siap sedia. saya bawa. Kalau dari Mas ICH, pelajaran apa yang didapat dari festival Sukhoi? Sebenarnya sudah di-share teman-teman, cuma saya ini flex agak ke depannya ya mungkin perlunya kita teman-teman wartawan yang muda ini ya kan yang ikut kayak pelatihan kemarin kan level-level kita lah udah dan di bawah sudah banyak banget teman-teman Saat kejadian saya baru masuk Kompas itu. Oh, 2012. Iya, makanya perlunya mungkin ya ke depan pelatihan yang sama ya, tapi mungkin perlu di Standarnya diturunkan sedikit ya. Oh, perlu diadaptasikan dengan kebutuhan wartawan, diadaptasi. Malah di-upgrade harusnya. Iya. Nggak semua, kita bukan tim SAR, tapi kita kan peliput gitu kan. Tapi kita juga harus punya keahlian mereka gitu ya, dipilih-pilih gitu ya. Tapi perlunya juga di-refresh lagi, di teman-teman wartawan yang muda yang kelihatannya memang punya potensi dan ya istilahnya keterampilan atau kemauan untuk ke lapangan seperti itu juga disiapkan juga gitu ya. Jangan sampai Mas Kum udah siap, Mas Uki siap, Mas Rio siap, Ron siap, saya siap, tapi yang Boba enggak. Kita juga semakin tua juga kita ini dan perlu teman-teman juga mendapatkan pengalaman yang sama. Ya, karena kalau kita di lapangan ada kayak itu yang muda suruh berangkat duluan kan. Nanti begitu suruh naik udah dievakuasi dulu. Kalau mau saya ngomong. Itu penting memang. Jadi mungkin termasuk ke kantor juga sih ini kan. Jadi yang muda-muda aplikir juga perlu ada pelatihan-pelatihan kayak gitu ya. Karena memang mau nggak mau kita hidup di negara yang memang potensi bencananya tinggi. Bencana, entah banjir, entah longsor, entah gempa bumi, entah ya kejadian kayak gitu sih. Atau mungkin juga perlu kalau pamannya nanti rekrutmen wartawan ada orang punya spesifikasi kayak gitu itu jadi nilai lebih ya. Tapi sengaja kalau masih cewek sengaja dia emang jago nyelam biar tadi nggak ditelepon kantor. Jadi Mas Ivan itu sertifikasinya selam rescuer sudah ya? Saya rescue. Dia punya sertifikat pekerja untuk ngelas dalam Dia ya benar, udah expired. Tapi kan pernah punya. Kirain buat pensiun nanti ya. Pensiun nanti mau ngelas. Bikin pelatihan bisa. Jadi nanti dia yang jadi instrukturnya angkatan saya buat. Wah iya, boleh. Jangan pakai SAR, kalau SAR terlalu berat. Jangan dikali belakang kantor. Orang dalam. Oke, mas-mas sekalian, Mas Uki, terima kasih waktunya sudah ngobrol-ngobrol ini. Jadi inilah cerita wartawan Kompas yang kita sekali lagi kita tidak hanya dibekali untuk kemampuan menulis, tapi juga dibekali untuk bisa bertahan hidup di lapangan saat liputan bencana. Dan kita sangat bersyukur atas itu semua ya. Jadi liputan-liputan kami itu bisa dalam karena kami punya wartawan-wartawan yang handal. Sekali lagi, Mas Gung, terima kasih, Mas Rio, terima kasih, Mas Iswan, Mas Ron, Mas Uki, terima kasih. Itu dia perbincangan Om Angger dengan senior-senior wartawan di Harian Kompas. Ikuti terus perbincangan-perbincangan lainnya di episode-episode yang akan datang. Om Angger pamit dulu. Dadah.